Selamat datang di channel kami. Semoga Anda beruntung bisa mengambil hikmah dan manfaat dari video ini. Sekarang kita akan membahas buku yang berjudul Nicomachean Ethics, karya Aristoteles. Mari kita mulai. Prolog, Jalan Tengah Kebajikan. Bayangkan sebuah dunia di mana pertanyaan paling penting bukan tentang teknologi atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Bukan baik dalam arti moral dogmatis, tapi baik dalam arti sejati. Manusia yang utuh, bijaksana, dan bahagia. Itulah dunia yang ditawarkan oleh Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, sebuah kitab yang tak hanya membahas etika, tetapi juga menawarkan peta jiwa manusia. Aristoteles, murid Plato, tapi juga penantangnya. Ia tidak mencari kebenaran di dunia, idea melainkan di dunia nyata, di dalam tindakan, kebiasaan, dan pilihan-pilihan kita setiap hari. Baginya, etika bukan hanya tentang teori, melainkan praktik hidup. Bagian 1. Tujuan tertinggi manusia, eudaimonia. Dalam setiap peradaban, dari tepi sungai Nil hingga lembah Indus, dari langit Yunani hingga gurun Arabia, manusia selalu menanyakan hal yang sama. Apa tujuan hidupku? Aristoteles menjawab pertanyaan ini dengan satu konsep mendalam, eudaimonia. Tapi eudaimonia bukan sekadar kebahagiaan. Ia jauh lebih kaya, lebih kompleks, lebih eksistensial. Bukan kegembiraan sesaat, bukan kesenangan yang cepat berlalu. Eudaimonia adalah kehidupan yang dijalani dengan penuh kebermaknaan, dengan kehormatan, dengan kedewasaan moral dan intelektual. Ia adalah kehidupan yang baik dalam pengertian yang paling utuh. Aristoteles memulai Nicomachean Ethics dengan satu premis yang radikal dan elegan. Semua tindakan manusia mengarah pada sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan. Kita bekerja, belajar, mencinta, memimpin, bahkan berperang, karena kita meyakini ada kebaikan di ujungnya. Tapi di atas segala kebaikan itu, pasti ada satu yang tertinggi, satu yang menjadi tujuan akhir dari segala tujuan. Tanpa itu, seluruh kehidupan hanyalah rangkaian alat tanpa arah. Dan itulah eudaimonia. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Bagi Aristoteles, eudaimonia adalah telos, tujuan akhir dan pemenuhan tertinggi bagi manusia. Kita mengejar kekayaan, kesehatan, cinta, dan kekuasaan, bukan karena itu tujuan akhir, tapi karena kita percaya hal-hal itu akan membawa kita pada kehidupan yang baik. Tapi eudaimonia tidak membutuhkan alasan. Ia adalah alasan itu sendiri. Namun, Aristoteles tidak berhenti pada definisi. Ia menukik lebih dalam. Apa kebaikan yang sesuai dengan kodrat manusia? Manusia, kata Aristoteles, adalah makhluk rasional. Kita bukan sekadar tubuh, bukan sekadar nafsu, tapi juga akal. Maka kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang mengekspresikan akal secara penuh dan konsisten. Bukan hanya berpikir logis, tapi juga membentuk karakter yang mulia, membangun kebiasaan yang baik, dan menjadikan kebijaksanaan sebagai kebiasaan hidup. Dengan kata lain, eudaimonia bukanlah hadiah dari dunia luar. Ia bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain atau oleh nasib. Ia diciptakan melalui hidup yang bajik, melalui keputusan demi keputusan yang sejalan dengan akal dan kebijaksanaan. Kita sering menyamakan kebahagiaan dengan kesenangan, tapi Aristoteles tegas membedakannya. Kesenangan bisa hadir dalam tindakan yang tidak bermoral, dalam keinginan yang tidak sehat. Tapi eudaimonia itu hanya mungkin muncul ketika kita hidup dalam kebajikan, arete, ketika kita menunaikan fungsi kemanusiaan kita secara utuh. Dan menariknya, Aristoteles percaya bahwa kebajikan bukanlah anugerah langit atau bakat bawaan. Kebajikan dibentuk,
Ia adalah hasil latihan, pengulangan, dan ketekunan. Seperti seorang musisi yang menguasai alat musik lewat latihan bertahun-tahun, begitu pula manusia membentuk dirinya menjadi bajik lewat disiplin yang terus-menerus. Jadi, hidup yang penuh arti bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil dari sebuah proses panjang, proses yang menuntut kehendak, kesadaran, dan keberanian untuk menempuh jalan tengah, jalan kebajikan. Dengan ini, Aristoteles bukan hanya memberi definisi tentang tujuan hidup, ia memberi arah, memberi alat, dan memberi kita alasan untuk percaya bahwa menjadi manusia seutuhnya adalah mungkin dan layak diperjuangkan. Bagian 2. Kebajikan sebagai jalan tengah. Kebajikan, arete, menurut Aristoteles adalah keunggulan karakter yang muncul dari kebiasaan. Bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir, tapi yang kita bangun lewat latihan, lewat pilihan sehari-hari. Menariknya, ia menyebut kebajikan sebagai jalan tengah. Keberanian, misalnya, adalah titik tengah antara pengecut dan nekat. Kedermawanan adalah keseimbangan antara kikir dan boros. Artinya menjadi baik adalah seni menemukan keseimbangan dalam tindakan. Etika, dalam pandangan ini, bukan hukum kaku, tapi seni memilih. Dan seni ini dilatih dari waktu ke waktu sampai menjadi kebiasaan. Bagian 3. Peran akal dan karakter. Aristoteles membagi jiwa manusia ke dalam 2 bagian utama, rasional dan irasional. Yang rasional adalah akal kita. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dan yang irasional adalah dorongan, nafsu, emosi. Tapi bagian terbaiknya, ia percaya bahwa bagian irasional bisa mendengarkan bagian rasional. Kita bisa mendidik hasrat kita dengan kebiasaan, sehingga ia selaras dengan akal. Dan dari sinilah muncul karakter. Kebajikan bukan berarti membungkam perasaan, tetapi menyelaraskannya dengan akal sehat. Orang bajik bukan orang yang tidak marah, tetapi orang yang tahu kapan marah, kepada siapa, dan seberapa banyak. Bagian 4. Persahabatan dan kehidupan sosial. Bagi Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu, kebajikan tak bisa tumbuh sendirian. Kita butuh orang lain, bukan hanya untuk kenyamanan emosional, tapi untuk berkembang secara etis. Ia membedakan 3 jenis persahabatan. Persahabatan karena kegunaan, persahabatan karena kesenangan, dan yang tertinggi, persahabatan karena kebaikan. Yang terakhir ini, menurutnya, adalah bentuk cinta sejati. Bukan karena kita butuh, tapi karena kita mengagumi karakter satu sama lain. Di sinilah etika dan cinta bertemu. Bagian 5. Kehidupan kontemplatif, jalan para bijak. Pada akhirnya, Aristoteles mengarah pada jenis kehidupan yang paling tinggi, kehidupan kontemplatif. Kehidupan di mana akal digunakan sepenuhnya untuk merenung, memahami alam, merenungi makna hidup. Namun, ia tahu, tak semua orang bisa hidup seperti itu. Maka, ia menekankan bahwa meski kontemplasi adalah yang tertinggi, kehidupan praktis dengan kebajikan sosial tetap bernilai. Seperti seniman dan ilmuwan, kita bisa memilih jalan kita, asalkan tidak melupakan telos, tujuan akhir kita sebagai manusia. Penutup, etika sebagai seni menjadi manusia. Nicomachean Ethics bukanlah buku yang menawarkan jawaban mutlak. Ia tidak memerintahkan, tidak mengutuk, tidak memaksakan dogma. Ia hanya mengajak kita berpikir, apa arti menjadi baik? Apa tujuan hidup yang sejati? Dalam dunia yang penuh kebisingan dan kecepatan, Aristoteles mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku hidup sebagai manusia? Apakah aku sedang menuju eudaimonia atau hanya mengikuti arus? Dan mungkin disitulah letak
Kekuatan filsafat bukan memberi jawaban, tetapi menyalakan nyala pertanyaan di dalam dada kita. Don't forget to comment, like, and subscribe.